Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Marilah kita simak bersama uraian gramatikal Al-Qur'an oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal yang kali ini didampingi oleh Ibu Delvi Ningsih menguraikan surat Ali Imran ayat 173. Sebelumnya ke acara inti ini, kita sapa dulu Bapak Ustadz Hasrizal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat selalu, aman semua, lancar. Uni Rosa gimana Padang ini? Padang habis hujan semalam Bu Ustadz. Oh, berarti cerah pagi Sekarang ini, segar, ya? pagi-pagi lebih segar. Alhamdulillah. Padang tuh. Semoga Ustadz dan keluarga semua sehat selalu. Dan semua kita, Amin. keluarga besar Al-Hasani Ya, sehat. termasuk keluarga besar Al-Hasani. Kita sapa Ibu Delvi Ningsih. Assalamualaikum Ibu Delvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosa yang cantik. Amin. Semoga Ibu sehat selalu, lancar, diberi kemudahan dalam presentasi hari ini. Amin ya Allah, terima kasih Bu doanya. Rosa, boleh tanya Bu Rosa, Ya Pak. nama orang Padang ada nggak sih belakangnya? Ini ada, ini ada Bu ya. Ya, masa definisi ya Bu ya. Iya, makanya tadi sebagai orang Jogja tadi. Sih. Tapi Nur Hayati ada di Padang Bu ya. Kalau nanti nggak apa-apa. Jadi ya mah. Banyak juga sih Bu ya di belakangnya. Oh, Iya, Saraswati. Indah KW kan Bu Nek Devi. Asli Padang kan? asli. Amin. Kita lanjutkan Bu ya. Ya, Kepada Buya dan Ibu Devi kami silakan. syukran Bu Rosa. Iya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita kembali dapat hadir bersama-sama pada pagi yang cerah ini. Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat agama yang Allah ridai, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Kita bersyukur 1:5 Allah berikan kepada kita. Yang tadinya probability 20% menjadi 100% Allah genapkan. Dan kita bersyukur atas nikmat yang tidak pernah kita minta. Tahu-tahu Allah berikan kita nikmat Islam. Alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kita juga nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Terbuka bagi kita mata hati kita untuk mendalami Al-Quran, mendalami agama Islam. Mudah bagi kita untuk melakukan sholat, mudah bagi kita untuk melakukan puasa, mudah bagi kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk kita sumbangkan di jalan Allah. Kenapa? Faktor iman yang ada pada diri kita. Dan juga kita ringan langkah kita untuk menghindar dari perbuatan maksiat. Karena faktor iman. Nah, pagi ini kita Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Mata kita bisa kita pakai untuk melihat. Telinga kita mendengar dengan jernih. Kaki kita bisa melangkah sesuai keinginan kita. Itulah nikmat kesehatan badan.
Dan pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehingga kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk memperbanyak bekal untuk menghadapnya. Dan kita jadikan usia kita yang ada ke depan, semuanya kegiatan kita, aktivitas kita bernilai ibadah. Tidak ada kegiatan kita yang tidak nilai ibadah. Makan kita sepertinya dunia, tapi karena niat kita baik, bahwa kita punya tenaga kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah, maka kegiatan dunia pun bernilai ibadah. Kita misalnya tidur kita juga nilai ibadah, karena kita berniat pada saat kita segar, kita akan beribadah lagi. Jadi semua kegiatan kita, aktivitas kita ada nilai ibadah. Dan pada pagi hari ini Allah berikan sangat spesial kepada kita, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, tidak semua orang tertarik dengan Al-Quran. Tidak semua. Kita tawarkan Al-Quran kepada orang, nantilah. Kita tawarkan Al-Quran kepada orang, oh nanti saya pikir-pikir dulu, saya sesuaikan dulu. Ada juga, ayo kita baca Quran, saya lapor dulu sama ini, sama itu. Itu banyak sekali. Dan akhirnya nggak jadi. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah hadir sekarang, kita bersyukur bahwa yang naik 161 orang sekarang semua sepakat untuk mendalami Al-Quran, mendengar uraian Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab tertinggi yang ada di muka bumi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Dan kita ingin jadi orang terbaik di mata Allah. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita juga pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidanna. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Nabi terakhir, Nabi yang paling sempurna, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau. Dan kita sebagai umatnya. Kemudian kita juga berharap bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, berdasarkan masuk surga, kita juga mohon pada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa modal kita? Modal kita kembali lagi bahwa kita mencintai Al-Quran. Modal kita adalah Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpul orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Kalau kita mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan jumpa dengan beliau. Tapi barang siapa yang mencintai pemain bola, barang siapa yang mencintai pemusik, maka dia akan jumpa juga dengan pemusik yang dicintainya atau pemain bola yang dicintainya. Nah, kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 173. Bapak Ibu semuanya silakan dibuka Ali Imran 173. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi oleh Delvi Ningsi. Assalamualaikum Bu Delvi Ningsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Bu Delvi Ningsi ini kapan masuk Al-Asani? Desember Bu ya. Desember 2022. Berarti baru 5 bulan ya. Iya. Nah, siapa yang ngajaknya nih ke sini? Anak murid tercintaku. Siapa tuh? Jadi ada mereka punya grup, terus Ibu ayo masuk gitu. Ada Lasyarni, ada Yasma, ada Yulvita, ada si Pepi Denita. Itu orang mana semuanya disebut? Surian Bapak. Oh, Surian. Surian itu. Jadi buat definisi ini orang Surian. Mertuaku, mertua. Iya, itu tadi makanya. Pak Almi jadi ketawa tuh. Iya, ada sih belakangnya, tapi orang Surian itu baru pertama jumpa saya tuh. Kalau Datuk Mijo, itu ya tuh. Itu memang orang Surian, Datuk Mijo. Hasrizal ya Pak. Hasrizal. Widanto enggak. Gimana? Sebelumnya pernah Bu Delvi belajar? Belum Bu ya, belum sama sekali. Jadi baru di sini. Gimana? Apa ya kegiatan yang dekatkan diri ke Allah terutama ya. Kemudian khususannya
Al-Quran gitu. Kemudian pas diajak sama Lasyari, ayo gitu, langsung ayo aja. Oh, alhamdulillah. Aktivitas sebelum ke Al-Quran apa Bu definisi ini? Kata guru bahasa Inggris ya. Iya, iya itu saya jadi anak buahnya Pak Budi, Pak Budiana, Pak Joko, Pak Oh, Akhiar, Ibu oh. Nah, Iya, itu bos-bos oke. saya itu Pak. Pemahaman Bu Delvi dengan bahasa Inggris ya dibanding dengan Al-Quran ada nggak membantu? Ya kita misalnya Eh, gramatikal bahasa Inggris lumayan, nih lumayan karena itu sama-sama membantu, bahasa ya, Bu membantu ya. kan? Nah, Ya. maka saya punya rumus. Kalau pernah dia bisa dia bahasa Inggris, maka cepat dia memahami Al-Quran. Nah, Insya Allah. paling tidak melebihi dari kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia, itu kalau mungkin agak tertatih. Tapi kalau bisa paham bahasa Inggris dengan menerangkan, oh ini bahasa Inggrisnya ini loh. Misalnya kata kerja proaktif, ini kata bahasa Inggrisnya kayak driver, kayak keeper. Oh iya begitu ya. Jadi mudah untuk memahaminya yang punya basic bahasa Inggris. Bukankah begitu Bu definisi? Insya Allah, Bu ya. Oke. Baik, sudah siap untuk membahas ayat 573? Diiringi dengan doa Bu ya, insya Allah. Amin, amin. Semoga semua lancar Bu definisi ya. Tidak ada masalah. Semuanya mudah ya. Silakan Bu definisi dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buya kita, Buya Hasrizal Al-Hasani, pendiri, pembina, dan pengajar gramatikal Al-Quran Al-Hasani. Bapak Ibu pendamping, Bapak Budi Purnomo, Ibu Nuraini, Teh Pepe, dan Bapak Joko Suramto, beserta guru-guru lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kemudian kepada Bapak, Ibu, peserta gramatikal Al-Quran yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita berkumpul belajar Al-Quran di Zoom ini dengan kondisi sehat jasmani dan rohani. Tak lupa salawat beriring salam. Mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana kita berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Burung merpati terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon kenari. Sungguh riang hati ini bisa bergabung di Al-Hasan. Mantap. Alhamdulillah. Mantap Bu Delvi. Makasih. Sebelum saya mengurai ayat surat Al-Quran Ali Imran ayat ke-173, izinkan saya untuk membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nas
nasu innan nasa qad jama'u innan nasa qad jama'u lakum fahsawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Ayat ini akan saya bagi menjadi 2 bahagian serta 25 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan penggalan ke-18. Bagian kedua, penggalan ke-19 sampai dengan penggalan ke-25. Saya akan bacakan penggalannya terlebih dahulu. Penggalan pertama, alladzina. Penggalan kedua, qala. Penggalan ketiga, la. Penggalan keempat, hum. Penggalan kelima, annasu. Penggalan keenam, inna. Penggalan ketujuh, an-nasa. Penggalan ke-8, qad. Penggalan ke-9, jama'u. Penggalan ke-10, la. Penggalan ke-11, hum. Penggalan ke-12, fa. Penggalan ke-13, ihsaw. Penggalan ke-14, hum. Penggalan ke-15 fa, penggalan ke-16 zada, penggalan ke-17 hum, penggalan ke-18 imanan. Ini bagian pertama. Kemudian saya lanjut dengan bagian kedua. Penggalan ke-19 wa, penggalan ke-20 qolu, penggalan ke-21 hasbuna. Penggalan ke-22 Allahu. Penggalan ke-23 wa. Penggalan ke-24 ni'ma. Penggalan ke-25 al-wakilu. Izinkan saya menguraikan ayat ini. Dimulai dengan penggalan pertama, alladzina. Alladzina bentuknya adalah kata penghubung jamak. Artinya orang-orang yang. Kemudian masuk ke penggalan kedua, kola. Kola bentuknya KKL. Ciri-ciri KKL, huruf terakhir berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya kowala, menjadi kola, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kowala menjadi kola. Kolanya fa'ala, artinya ditemukan di Mahmud Yunus halaman 360. Dia telah berkata. Lanjut dengan penggalan ketiga, la bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan keempat, humu atau hum bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan kelima, annasu bentuknya KBKK, ciri-ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya nawasa menjadi nasa karena berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2.
Dalam akar kata huruf waw dan ya. Di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi nawasa menjadi bentuknya berubah menjadi nasa. Kata bendanya nasun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Munawir halaman 1475, orang atau manusia. Penggalan keenam, inna, bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan ketujuh, an-nasa. An-nasa bentuknya KBKK, cirinya ada alif lam. Akar katanya nawasa, berubah menjadi nasa, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kata nawasa berubah bentuk menjadi nasa. Polanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Artinya ada di Munawir halaman 1475, orang atau manusia. Penggalan ke-8, qad, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-9, jama'u, bentuknya KKL. Ciri-ciri KKL ada waw, sukun, alif. Pelakunya hum, akar katanya jama'ah, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 91. Mereka yang menghimpun. Lanjut penggalan ke-10, la, bentuknya huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan ke-11, kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-12, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-13, ihsaw, bentuknya KKP. KKP berasal dari KKSHD. Karena pelakunya antum, maka KKSHD-nya tahsauna. Untuk mencari KKP, dibuang ciri-ciri KKSHD-nya. Buang huruf ta di depan. Karena huruf berikutnya sukun, maka ditambah alif penolong. Harokat alif penolong berharokat kasro. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7 dan 8. Poin 7. Dalam KKSHD, setelah dibuang huruf KKSHD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Dengan demikian, akar katanya bisa menjadi hosa'a, hosiwa, atau hosia. Setelah dicari di kamus, yang ditemukan adalah hosia. Poin 8, dalam KKP, pemberian harokat alif disesuaikan dengan huruf sia di belakangnya. Jika huruf sia alif atau ya, maka harokat alifnya adalah kasroh. Jika huruf sia di belakangnya waw, maka harokat alif penolongnya doma. Dengan demikian, harokat alif penolongnya kasroh karena huruf sianya ya. Ihsaw. Buang ciri belakang KKSAD-nya na, diganti alif menjadi ihsaw. Huruf alif pada ihsaw hilang karena ada kata ganti di belakangnya yaitu hum. Maka dibaca ihsaw. Pelakunya antum,
akar katanya hasia, polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 117. Takutlah kalian. Penggalan ke-14, hum. Bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-15, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-16, zada. Bentuknya KKL. Ciri-ciri KKL-nya huruf terakhir berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya zayada. Menjadi zada, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Maka zayada menjadi zada. Pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 160, artinya bertambah. Penggalan ke-17, hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-18, imanan. Bentuknya KBKK, cirinya ada tanwin. Akar katanya aminah, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 9. Jika huruf sia di depan akar kata dan didahului oleh KKSAD, ya, nun, alif, ta, atau tanda-tanda kata benda seperti mamimu, maka dicari dengan sistem try and learn. Dengan demikian, akar katanya bisa amina, wamina, yamina. Dalam kamus ditemukan amina. Polanya, pola kata kerjanya af'ala, pola kata bendanya if'alun. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 49 keimanan. Arti bagian pertama ini, orang-orang dia telah berkata, bagi mereka orang atau manusia, sesungguhnya orang atau manusia, sungguh mereka menghimpun untuk kalian, maka takutlah kalian kepada mereka, maka dia menambah keimanan mereka. Lanjut dengan bagian kedua, penggalan ke-19. Penggalan ke-19, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-20, kolu, bentuknya KKL. Ciri-ciri KKL, waw, sukun, alif. Pelakunya hum, akar katanya kowala. Berubah menjadi kola, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi kata koala berubah menjadi kola. Polanya fa'ala. Artinya ada di Mahmud Yunus halaman 360. Mereka telah berkata. Penggalan ke-21, hasbuna. Hasbuna bentuknya KBM, kata kerja majmu. Terdiri dari kata kerja hasbu dan kata ganti na. Hasbu bentuknya KBKK. Akar katanya hasiba, pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya hasbun, pola kata bendanya fa'lun. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 102.
yaitu cukup. Setelah ditambah dengan kata ganti na, artinya na yang artinya kami, sehingga nah hasbuna menjadi cukuplah kami. Penggalan ke-22 Allah. Artinya Allah yang berfungsi sebagai subjek karena harokatnya domah. Lanjut dengan penggalan ke-23 wa, huruf bermakna dan, bentuknya kemudian penggalan ke-24 ni'ma. Ni'ma bentuknya KBKK. Kata benda, kata kerja. Akar katanya na'ama, polanya fa'ala. Kata bendanya pola kata bendanya fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 459, yaitu sebaik-baik. Penggalan terakhir atau yang ke-25 al-wakilu. Bentuknya kata benda superlatif. Ciri-ciri kata bendanya ada alif lam. Ciri-ciri superlatifnya ada ya, sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Pola superlatif fa'ilun. Artinya terdapat di buku materi halaman 39. Artinya terdapat di Mahmud Yunus halaman 506, yaitu wakil atau pelindung. Bagian kedua ini, arti bagian kedua ini, dan mereka telah berkata, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Arti keseluruhannya, orang-orang yang dia telah berkata kepada mereka, sesungguhnya mereka telah menghimpun atau mengumpulkan orang-orang untuk kalian, maka takutlah kalian kepada mereka untuk menambah keimanan mereka. Dan mereka telah berkata, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu definisi? Bagaimana rasanya? Ya, Bu Ria ya. Ah, gimana? Udah plong ya? Tapi belum plong-plong banget sih, Pak. Masih Diskusi. ada pertanyaan nih. Udah tuh, jelas banget. Tiga. Ada. Itu bagus itu ya. Nah, Ibu ini pasti guru ini kayaknya. Pelan-pelan. Sekarang para murid enak ya Oh iya, tadi pelan-pelan. udah dibahas gurunya. Nah. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Seperti tadi uraian di Imran ayat 173 ya. Oke. Saya hanya menambah dikit aja karena tadi sudah diuraikan gramatikalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang an-nas itu pelakunya dari qala huwa tarik ke depan, yaitu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka. Ada sekelompok manusia berkata kepada mereka. Siapa mereka? Itu adalah orang sebelumnya tadi, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berkata, yang manusia berkata kepada mereka, innan nas, sesungguhnya manusia. Nah, manusia ini mungkin di kalau bahasa kitanya itu, orang kelompok sana, Pak Jatuh, kalau itu Pak Jatuh lah datang ke orang yang dikenal. Jadi manusia dikenal itu adalah orang-orang Quraisy. Qad sungguh, ya jamaah mereka telah berkumpul kepada kalian. Nah, berkumpul kepada kalian itu kalau musuh berkumpul kepada kita itu berarti itu perang, ngajak perang. Tapi kalau teman kita berkumpul berarti ngajak reunian. Nah, kalau musuh berkumpul ya tentu perang. Walaupun di sini jama'un lakum berkumpul untuk kalian, menghimpun untuk kalian. Karena dia musuh, maka dikonotasikan akan menyerang. Itu implisit itu ya. Mungkin dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu ya. Karena manusia itu dikenal itu orang-orang kafir. Kemudian lakum fakhshawhum, orang tadi fakhshawhum fa'ihsau, maka takutlah kepada mereka. Jadi ditakut-takut, itu orang akan menyerang, cepat takut, cepat menyerah, ya.
Orang-orang mukmin waktu itu ditakuti cepat-cepat menyerah, provokator itu. Tapi sebaliknya, fazadahu, maka perkataan itu menambah iman mereka, tidak gentar mereka, tidak gentar ditakut-takutin. Jadi justru kata informasi tadi membuat mereka bertambah beriman kepada Allah. Nah, kemudian waqalu, dan mereka berkata, orang beriman tadi, hasbunallah, maka cukuplah bagi kami Allah. Cukup Allah. Nah, kita juga begitu. Kalau ada yang menakut kita, cukup bagi kita Allah. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pelindung. Jadi Allah adalah sebaik-baik pelindung kita semuanya. Jadi kalau ada apapun, kalau kita sudah jalan yang benar, nggak perlu kita takut dengan siapapun. Ya. Kalau kita jalan benar, kalau kita salah, pasti kita takut. Ya. Kalau benar, nggak ada yang takut. Karena ada pepatah, berani karena benar, takut karena salah. Kalau kita benar, kita berani. Nah, itu informasi-informasi tentang informasi tadi mereka membuat bertambah imannya, tidak menjadi mereka kecut. Jadi itulah informasi tentang ayat tadi. Mudah-mudahan ini cerita tentang perang nanti akan ditambah oleh pasangan dengan yang lainnya yang mungkin agak lengkap. Kita bicara gramatikal aja di sesi ini. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian tadi apa yang disampaikan Bu Delfinisi, sangat bagus uraiannya, dan tentu karena sama masih belajar ya. Kami kalau ada yang salah, ya, tidak ada gading yang tak retak. Kalau ada yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, dan kami kembalikan kepada Bu Rosa Yohanerita sebagai MC. Silakan Bu Rosa. Makasih Buya. Bella, Bapak Ibu peserta Zoom yang berbahagia, demikianlah uraian Al-Quran beserta penjelasannya secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 173. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pagi ini. Amin, amin ya rabbal